Selamat datang kembali di YouTube channel Belajar Bersama Bu Septi. Jadi pada materi kali ini, video ini akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Ini terbagi menjadi dua seperti yang ada di peta konsep ini. Ada sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat, kemudian yang kedua adalah sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Nah, nanti akan kita bahas dalam satu video ini khusus untuk yang linear kuadrat, mulai dari definisi dan bentuk umum, kemudian kita bahas penyelesaiannya. Oke, kita langsung membahasnya. Nah, sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat atau bisa disingkat SPT-DVLK, LK ini menandakan L linear, K kuadrat, itu adalah kumpulan beberapa pertidaksamaan yang sedikitnya memuat satu pertidaksamaan linear dan satu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kuncinya di kata pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat yang memuat dua variabel. Artinya dalam sistem ini bisa lebih dari satu sistem pertidaksamaan linearnya, juga bisa lebih dari satu pertidaksamaan kuadratnya. Minimal ada satu-satu masing-masing. Bintang ini itu adalah menandakan tanda pertidaksamaan, bisa jadi kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Oke, jadi ada 4 tanda pertidaksamaan. Jadi disimbolkan dengan bintang. Ini adalah bentuk umumnya dengan keterangan variabelnya adalah X dan Y. Jadi ada dua variabel. Kemudian koefisiennya adalah A, P, Q. Kemudian untuk konstanta adalah B dan R. Nah, contoh bentuk-bentuk sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Yang pertama, jadi ada Y lebih dari atau sama dengan 3X tambah 6. Y lebih dari atau sama dengan 3X tambah 6 karena pangkatnya ini pangkat 1 variabelnya, artinya ini pertidaksamaan linear. Kemudian yang kedua, Y kurang dari atau sama dengan X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6. Berhubung ada yang variabel berpangkat 2, artinya ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Karena ada pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat, berarti ini adalah sistem pertidaksamaan dua variabel yang linear kuadrat. Sama halnya dengan yang kedua, Y ditambah 9 lebih dari sama dengan 3X. Ada dua variabel X dan Y dengan variabelnya berpangkat 1, artinya ini pertidaksamaan linear. Kemudian yang kedua, Y kurang dari atau sama dengan X pangkat 2 dikurang X dikurang 6. Dua variabel juga, variabel X dan Y, tapi ada satu variabel yang berpangkat 2, artinya dia adalah pertidaksamaan kuadrat. Jadi ini adalah sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan ke penyelesaiannya. Jadi cara menyelesaikannya, kita menggunakan grafik penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita bahas yang linear dulu, jadi kita harus bisa menggambar masing-masing dulu, baru nanti bisa digabung ya. Nah, untuk menggambarnya, jadi ini ada 4 gambar nih, gambar A, gambar B, C, dan D. Coba diperhatikan, gambar A itu pertidaksamaannya adalah Y kurang dari AX ditambah B. Jadi karena tanda pertidaksamaannya tidak memiliki sama dengan, dia kurang dari saja, tidak ada sama dengannya, maka garis yang dibentuk itu adalah garis putus-putus. Beda halnya dengan yang B. Kalau yang B sama tandanya juga kurang dari, tapi di sini ada kurang dari sama dengan. Cuma berbeda di sama dengan saja, maka tanda garisnya atau garis yang dibentuk itu adalah garis yang utuh, jadi tidak putus-putus. Bisa dibedakan ya, sama-sama kurang dari, yang satu kurang dari saja, yang B-nya kurang dari sama dengan. Yang tidak memiliki sama dengan putus-putus, yang ada sama dengannya utuh. Oke. Nah, sekarang warna yang abu-abu ini menandakan ini adalah daerah penyelesaiannya. Daerah himpunan penyelesaian, biasanya disingkat dengan DHP, yang warna abu-abu. Nah, sekarang kenapa bisa berbeda untuk yang A dan C? Dia kalau yang A itu daerah penyelesaian, daerah himpunan penyelesaian atau DHP-nya di bagian bawah sebelah sini. Kalau untuk yang C itu di sebelah atas atau sebelah kanan seperti ini.
Nah, cara menentukannya seperti apa? Jadi ada dua cara. Cara yang pertama bisa kita menggunakan koefisien Y. Jadi yang dicari adalah koefisien Y-nya, tapi perlu diperhatikan bahwa variabel Y itu harus diletakkan sebelah kiri dari tanda pertidaksamaan. Jadi Y harus ditaruh di sebelah kiri. Baru bisa kita gunakan rumus itu. Yang digunakan adalah koefisien Y dan juga tanda pertidaksamaan. Kita lihat karena Y-nya koefisiennya adalah 1. Karena tidak tertulis berarti 1. Positif 1. Tidak ada tanda negatif berarti positif 1. Kemudian tanda pertidaksamaan kurang dari ini menandakan tanda negatif. Positif dikalikan dengan negatif maka hasilnya negatif. Negatif itu artinya dia yang diarsir adalah di bawah alias di bawah garis. Kalau garisnya yang miring ini, maka bagian bawahnya adalah yang sebelah sini. Oke, sama halnya dengan yang bagian C, sistem pertidaksamaannya adalah Y lebih dari AX ditambah B. Kita lihat koefisien dari Y-nya. Koefisien Y-nya adalah 1. Lebih dari, karena lebih dari itu menandakan simbol ditambah atau plus. Tadi koefisiennya plus, kemudian tandanya juga plus. Karena plus dikali plus jadinya plus. Artinya yang diarsir adalah bagian atas. Berarti di atas garis putus-putusnya. Atasnya adalah sebelah sini. Oke. Ya, itu satu cara. Kemudian cara yang kedua, bisa juga kalian tentukan satu titik. Terserah, misalnya ini kita pakai titik 0,0. 0,0 di sini. Kita masukkan substitusi nilai X-nya 0 dan Y-nya 0 ke dalam pertidaksamaan ini. Y-nya ganti 0, berarti 0 kurang A kali 0. A dikali 0 itu 0 ditambah B, maka hasilnya adalah B. Berarti 0 itu kurang dari B. Kalau benar, maka daerah ini yang kita arsir. Tapi kalau salah, berarti daerah sebaliknya yang kita arsir. Seperti itu. Berhubung ini belum ada angka A dan B-nya, jadi kita belum bisa membuktikan, tapi seperti itu ya. Jadi kalau kamu misalkannya 0,0 seperti ini, titiknya sebelah sini, artinya dia sudah di bawah, arsirnya sebelah sini. Kalau benar bahwa 0 itu kurang dari B, berapapun B-nya nanti, kalau benar berarti yang diarsir sebelah sini. Kalau salah berarti arah sebaliknya yang kita arsir. Oke, nanti kita akan coba di yang ada angkanya, jadi kita lebih mudah untuk melihatnya. Nah sekarang, ini ada tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel berikut. X dikurang 2Y kurang dari atau sama dengan min 2. Nah langkah pertama harus kita gambar dulu. Kalau tadi kita cuma belajar garisnya saja, dari garisnya ada yang putus-putus, ada yang utuh, kemudian cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau yang diarsir. Sekarang kalau ketemu soal, maka kita harus gambar dulu garisnya, entah itu putus-putus, entah itu nanti garisnya utuh, kita harus bikin dulu garisnya di mana letaknya. Maka cara menentukannya, kalau ketemu pertidaksamaan linier, kita cari dia memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Jadi kita bikin tabel dulu. Memotong sumbu X artinya Y-nya 0. Jadi kalau kita misalkan Y-nya 0, nih kalau Y-nya 0, jadi kita buat sama dengan dulu. X dikurang 2Y, soalnya itu kurang dari atau sama dengan min 2. Kita buat sama dengan, ganti. Kalau X-nya, kalau Y-nya 0 ya, Kalau Y-nya 0, maka ketemu X-nya berapa, seperti itu. Kemudian kalau X-nya yang diganti 0, ketemu Y-nya berapa. Kita coba kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti min 2Y, 0 dikurang 2Y sama dengan min 2. Kemudian min 2Y sama dengan min 2. Baru Y sama dengan min 2 per min 2. Berarti ketemu Y-nya sama dengan 1. Oke, coba dituliskan ya. Tadi kalau masih bingung, kalau X-nya 0, maka 0 dikurang 2Y sama dengan min 2 gitu kan. Karena X-nya kita buat 0. Artinya kita cari yang memotong sumbu Y di mana.
X-nya 0, berarti min 2Y karena 0 habis ya, sama dengan min 2. Baru Y sama dengan, tinggal min 2 nya ini kita bagi dengan koefisien Y nya min 2, maka dihasilkan angka 1. Artinya titik potongnya adalah dengan X 0, Y nya 1 alias 0,1. Demikian pula kalau kita buat Y nya 0, jadi kita cari memotong sumbu X di titik berapa. Artinya X dikurang 2 kali 0 kali 0 sama dengan min 2. Maka karena ini sudah habis dikali 0, langsung X sama dengan min 2. Berarti titiknya adalah min 2,0. Nah, sudah ketemu dua titik ini, tinggal kita gambar ke grafiknya. Gambar dulu Cartesiusnya. Oke ya, kita coba lihat. Nah, ini. Jadi titiknya tadi, mana tadi? 0,1, X-nya 0, ini 0, X-nya 0, Y-nya 1, berarti titiknya ini. Kemudian X-nya min 2, X-nya min 2, Y-nya 0, ini dua titik ini. Tinggal kalian garis sepanjangnya, walaupun cuma sampai sini juga tidak masalah, jadi besarin aja. Setelah menemukan garisnya, nah kita garis dulu sekali, baru kemudian kita lihat tanda pertidaksamaannya apa nih. Tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan. Ingat, ada sama dengannya, artinya garisnya itu utuh, tidak putus-putus ya, jadi utuh, dia garisnya utuh, maka langsung lurus. Kemudian kita cari daerah arsirnya di sebelah atas atau sebelah bawah. Langkah pertama, cara pertama, kita gunakan cara pertama dulu, baru nanti kita coba cara yang kedua. Cara yang pertama kita pakai koefisien Y. Ini ya, X min 2Y, soalnya ini pertidaksamaannya X min 2Y kurang dari sama dengan min 2. Koefisien Y-nya adalah min 2, berarti min dikali tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, itu juga min. Jadi kurang dari atau kurang dari sama dengan itu simbol dari min. Kalau lebih dari dan lebih dari sama dengan, simbol dari plus. Min dikali min hasilnya plus. Artinya kalau plus, yang diarsir adalah bagian atas dari garis yang kita buat, maka atasnya adalah sebelah sini ya. Kemudian cara yang kedua kita gunakan sebuah titik. Misalkan titiknya mau di sebelah atas atau di sebelah bawah sini juga bebas. Kita ambil yang mudah saja, 0,0, berarti anggap aja sebelah sini yang diarsir ya nanti. Kita ambil titik 0,0, artinya X-nya 0, Y-nya 0. Masukkan ke atau substitusi ke pertidaksamaannya. X-nya 0, kita besarin dulu sebentar. Nah, X min 2Y kurang dari sama dengan min 2. 0 dikurang 0 ya, berarti 0. 0 itu kurang dari sama dengan min 2. Betulkah 0 itu kurang dari min 2? Salah ya, harusnya salah, kita simbolkan S saja. Salah, harusnya 0 itu lebih dari min 2. Artinya karena 0,0 tadi titik yang di sebelah sini itu salah, artinya yang diarsir adalah arah sebaliknya, berarti bagian atasnya. Oke, jadi walaupun menggunakan cara yang berbeda, arsirannya pasti ditemuin yang sama. Maka ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X min 2Y kurang dari atau sama dengan min 2. Oke, mudah ya. Itu untuk yang linier. Sekarang kita coba yang pertidaksamaan kuadrat.
Nah, kalau kuadrat, pertidaksamaan kuadrat itu nanti gambarnya parabola. Sama seperti sebelumnya, lihat tanda pertidaksamaannya. Kalau tidak memiliki sama dengan, berarti garisnya nanti putus-putus. Kalau ada sama dengannya, garisnya utuh. Oke. Nah, sekarang kalau parabola itu ada yang melengkung ke atas, terbuka ke atas, atau terbuka ke bawah, melengkungnya ke bawah tertutup. Ciri-cirinya itu sesuai dengan A-nya, koefisien dari X pangkat 2-nya. Jadi kalau A-nya itu lebih dari 0, koefisien X pangkat 2-nya lebih dari 0, maka gambarnya akan terbuka ke atas. Sedangkan kalau A-nya itu kurang dari 0, maka dia akan terbuka ke bawah atau tertutup seperti ini. Oke, untuk menggambar grafiknya atau menentukan daerah himpunan penyelesaiannya sama seperti yang di linear tadi, kita bisa menggunakan koefisien Y atau menggunakan sebuah titik. Nanti kita misalkan. Sekarang ini masuk contoh, tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel Y lebih dari X pangkat 2 min 4X tambah 5. Langkah pertama itu kita tentukan dulu arah kurvanya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jadi lihat koefisien dari X pangkat 2 seperti yang tadi sudah disebutkan. Kalau koefisiennya lebih dari 0, Kalau koefisiennya lebih dari 0 artinya kurvanya terbuka ke atas, melengkung ke atas seperti U. Tapi kalau koefisiennya itu kurang dari 0, bilangan negatif artinya ya, berarti kurvanya tertutup atau terbuka ke bawah, membentuk huruf N. Nah, sekarang karena ini X pangkat 2, artinya koefisiennya positif 1. Berarti lebih dari 0, artinya kurvanya nanti terbuka ke atas. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita buat sketsanya, sketsa grafiknya. Kalau di sini dia menentukan titik potong dengan sumbu X, jika ada. Nah, karena dibilang D kurang dari 0, masih ingat D itu adalah diskriminan, rumusnya B kuadrat min 4AC, kurang dari 0, maka kurvanya tidak memiliki titik potong dengan sumbu X. Tentukan titik puncak dari kurva. Nah, ini yang penting. Jadi, salah satu yang penting itu adalah menentukan titik puncaknya. Gunakan rumus di persamaan kuadrat. Untuk mencari nilai X-nya, itu adalah min B per 2A. Untuk mencari nilai Y-nya adalah min D per 4A. Ingat ya, D-nya diskriminan. B kuadrat min 4AC. Kita mari berhitung. Nah, kita hapus dulu yang ini tadi, file baru aja. Besar sedikit. Nah, ini ya, dari pertidaksamaan ini. Y lebih dari X kuadrat min 4X plus 5. Nah, berarti nilai A-nya berapa? 1 ya. Nilai dari koefisien X pangkat 2 di sini adalah 1. Kemudian nilai dari B itu adalah koefisien dari variabel X. Berapa? Min 4. Kemudian koefisien atau konstanta. Konstantanya itu adalah C, yaitu positif 5. Tinggal kita masukkan ke rumusnya untuk mencari nilai X-nya, min B per 2A. Ini sudah ada langsung di sini aja, karena tidak perlu menggunakan rumus yang lain. Min B-nya min 4 per 2 kali 1 tetap 2. Berarti min ketemu min nanti plus 4 bagi 2, 2. Oke ya, gak masalah yang untuk yang XP. Kemudian untuk mencari nilai Y-nya, kita cari diskriminan dulu. Benar nggak diskriminannya itu min 4? Diskriminan tadi rumusnya adalah B kuadrat min 4 AC. B-nya min 4. Min 4 dipangkatkan 2, berapa? 16 ya. Dikurang 4 kali A-nya 1 kali 1 kali lagi C 5. Berarti 16 dikurang 4 kali 5 20. 16 kurang 20 min
4. Ya, berarti D-nya min 4. Sesuai dengan yang ada di sini, tinggal kita tulis min D. D-nya kita tulis min 4 dibagi 4 kali A. 4 kali 1 tetap 4. Min ketemu min jadinya plus 4 bagi 4, 1. Maka ketemu titik puncaknya adalah 2,1. Nah, sekarang kalau sudah ketemu, kalau cuma berdasarkan informasi ini, kita akan kesulitan untuk menggambar secara manual. Berhubung ini gambarnya ini biasanya pakai GeoGebra, jadi gampang. Nah, maka langkah selanjutnya itu sebenarnya biar lebih mudah kita menggambar, itu kita misalkan kita buat tabel yang baru aja. Buat don't save. Tabel X, Y. Jadi buat tabel, tentukan nilai X untuk mendapatkan nilai Y. Ini kita buat sama dengan dulu. Jadi pertidaksamaannya kita rubah jadi sama dengan dulu. Sementara Y sama dengan X pangkat 2 min 4X plus 5. Masih ingat tadi sudah ketemu pasangan 2, 1. Titik puncaknya ya, kita tulis aja dulu. Kemudian misalkan lagi angkanya, misalnya angka 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa sih? Kita tinggal substitusi nilai X, kita ganti dengan apa yang kita misalkan. 0 pangkat 2 dikurang 4 kali 0 ditambah 5, berarti Y-nya 5. Silahkan dihitung ya. Kemudian kalau X-nya 1 pangkat 2 1 kurang 4 min 3 tambah 5 2. Kemudian untuk 2 sudah, kemudian angka 3 lagi. 3 pangkat 2 9 dikurang 4 kali 3 12, 9 kurang 12 3 ya, 3 tambah 5 8. Benar enggak? 9 kurang 12. Oh, min ya. Sorry, lupa lagi ada min. Lebih besar 12-nya ya. Berarti 3 pangkat 2 9. 9 kurang 12 berarti min 3. Min 3 tambah 5 2 lagi. Kemudian kalau 4 pangkat 2 16. 16 kurang 16 ya. 4 kali 4 juga 16. 0. Maka hasilnya 5. Kelihatan nggak angkanya ada berulang loh. Oke, sampai sini aja dulu. Nah, kalau sudah ketemu beberapa angka seperti ini, tinggal kita taruh di koordinat kartesius. Kita bikin sumbu X dan sumbu Y-nya. Maka akan ditemukan juga gambar seperti bentuk yang ada di modul ini. Jadi ini kita masukkan 2,1, X-nya 2, Y-nya 1, titik ini. X-nya 0, Y-nya 5, titik yang ini. X-nya 1, Y-nya 2, titik yang ini. X-nya 3, Y-nya 2, titik yang ini. Kemudian X-nya 4, Y-nya 5, titik yang ini. Oke, jadi lebih lengkap kita menggambarnya, lebih mudah kita gambar. Sudah ketemu, ini garisnya putus-putus karena soalnya tadi apa tadi? Masih ingat ini? Masih ada di sini. Lebih dari, tidak memiliki, sama dengan. Sekarang kita lihat arsirannya. Apakah betul arsirannya itu di bagian atas bukan di bagian bawah? Maka kita lihat koefisien Y-nya. Koefisien Y-nya plus ya, plus 1. Karena Y aja. Lebih dari itu artinya plus dikali plus, hasilnya plus. Berarti yang diarsir adalah yang di atas kurva. Atasnya sebelah sini berarti ya. Atas garis, berhubung garisnya melengkung, maka yang diarsir juga melengkung seperti ini. Oke ya, sudah paham. Nah, sekarang kita gabung. Kalau tadi linear sendiri, kuadrat sendiri. Nah, sekarang untuk sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat digabung. Jadi kita harus menggambar yang linearnya, kemudian yang kuadratnya. Ini ada soal. Contoh untuk linearnya min X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 1. Kemudian pertidaksamaan kuadratnya Y lebih dari atau sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 1. Sama, kita gambarnya seperti yang pertama tadi. Gambar linear berarti kita tentukan
memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Seperti tadi ya caranya ya. Maka ditemukan X-nya min 1, Y-nya 0. Ini kok min 2? Nah, kita cek. Yang benar yang mana ini? Nah, kalau Y-nya 0, soalnya adalah min X tambah Y kurang dari sama dengan 1. Kita buat sama dengan dulu untuk nyari titik potongnya. Kalau Y-nya yang 0, ini kan yang berbeda. Kalau Y-nya 0 berarti min X ditambah 0 tetap ya sama dengan 1. Maka X sama dengan min 1. Ya, berarti harusnya min 1,0 gitu titiknya kan. Nih, berarti min 1,0 dan 0,1. Sudah ketemu dua titik, tinggal kita garis. Nah, kemudian gambar yang kedua. Yang kedua gunakan tabel tadi. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian cara menyelesaikan atau menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita lihat untuk gambar yang pertama itu tanda pertidaksamaannya memiliki sama dengan. Untuk persamaan pertidaksamaan kuadrat juga ada sama dengannya. Artinya semua garisnya dari kurvanya itu semuanya utuh, tidak putus-putus. Oke, ini sama semua. Kemudian kita cari daerah himpunan penyelesaian. Satu-satu dulu kita cari untuk yang linear dulu. Koefisien dari Y-nya yang ini plus, kemudian tanda pertidaksamaannya kurang dari berarti min. Artinya yang diarsir adalah yang bawah. Karena plus kali min, min. Bawah sini. Dibayangkan saja, nih sebelah sini berarti yang diarsir ya. Untuk yang linear. Kemudian untuk yang kuadrat, koefisien Y-nya plus, lebih darinya berarti plus. Plus dikali plus berarti plus. Artinya yang diarsir adalah yang di atas kurva melengkung ini, maka sebelah sini. Nah, maka DHP-nya adalah yang di dalam bulatan ini. Karena disinilah dia yang merupakan dua kali arsir. Jadi terkena arsir untuk linear karena tadi ke bawah, terkena juga arsiran kurva parabolanya atau kurva pertidaksamaan kuadrat. Maka ini adalah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat tersebut. Oke, kalau ada yang ditanyakan silahkan segera di komentar atau dihubungi via Japri. Selamat belajar. Pada video selanjutnya kita akan membahas sistem pertidaksamaan dua variabel yang kuadrat-kuadrat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya.